saya artinya kita tetap saling mendoakan. Sebenarnya kemarin Pak Kiai sudah mau mundur. Saya bolak-balik 1 tahun terakhir itu saya selalu kasih tahu, saya mau berhenti jadi pengurus. Saya mau ngurus betul, bukan pakai jalur SK ini. Saya bilang begitu, saya juga mau fokus di pondok. Tapi kadarullah, orang yang didorong dipindahkan. Dimutasi pindah, terpaksa aklamasi, dipilih kembali. Tapi itu semakin berat. Semakin berat. Jadi makanya Pak Kiai insya Allah, kita selalu mendoakan. Kalau saya melihat teman-teman begini luar biasa. Di MWC ini NU harus jalan terus. Bikin grup, jadi harus bikin grup khusus MWC, bikinkan grup itu. Nanti di MWC ini kalau misalnya mau bikin koin NU, mau bikin kalender, ya. Kalau bikin kalender kasih masuk semua fotonya muslimah, kegiatan, fatayat, ansor, bansar, kasih masuk supaya bisa dia beli juga. Saya cetak kalender Pak Kiai itu 1.000. Dengan harga 14.000 satu kalender. Kemudian saya jual 50.000 satu kalender. Iya. Itu bisa kembali dana kompercap hanya kalender saja. Iya. Nah, 14.000 saja itu. Yang kalender 5 lembar itu. Yang pakai lembaran depannya itu saya sudah pakai lembaran muassis. Jadi Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, kemudian Ki Haji Ramli, kemudian Jamaluddin Assegaf, Puang Rama, kemudian Ahmad Boneh. Baru dibawanya muassis NU Sidra. Itu sampai ketua-ketua NU saya kasih masuk semua fotonya. Langsung dia lihat, oh inilah dulu pemimpin NU dari masa ke masa. Itu penting. Kenapa? Supaya anak-anak kita tahu bahwa oh ini dulu yang mengurusi NU. Sambil menyambung sanad. Makanya kalau sudah baca Satawassul itu masuk semua itu. Karena dulu saya tidak tahu. Oh ini pendirinya dulu NU ini. Bisa nih didoakan. Iya, makanya ibu-ibu ini muslimat jalan Bu. Urus NU walaupun hanya mungkin melalui koin NU. Kalau tidak hadir rapat, paling tidak ada koin NU sumbangan kita. Kalau kita menyumbang di koin NU, rapat NU, kemudian dia beli kue, dia beli air minum, dia minum, berarti kita sudah bersedekah untuk NU walaupun tidak ikut rapat. Begitulah cara mengurusi NU. Karena tidak mungkin semua bisa hadir, apalagi kalau perempuan. Apalagi kalau bapaknya pacemburuan, itu jadi masalah. Iya. Tapi ada juga doanya itu supaya dia pacemburuan. Itu pun. Tapi tidak usah dikasih tahu. Iya. Jadi itu penting saya sampaikan. Kemudian ada saya sebenarnya tidak banyak hal yang saya ingin kasihkan karena tidak sama-sama satu jiwa. Tapi saya ingin sampaikan begini. Ada masa di mana memang kita harus menyempatkan waktu untuk mendoakan organisasi kita. Ada masa itu yang memang harus kita doakan. Jadi, ya nanti ya makadaka, ya kode ini rule bantu dengan uang. Tidak bisa juga ikut rapat. Paling tidak, di sujud terakhir itu, kita masukkan para pengurus-pengurus NU kita doakan. Dan itu yang punya semangat kuat. Supaya mulai dari MWC itu kita doakan. Gampang aja. Atau kak bani lalangati maka depong. Sinin ne murusu engino kubulu kumbah. Talingi di singa tapak baraka ita simpo yang nidalik na tapas salama. Gimana lo tapo? Ya kumalampi ya kadabani ipo tapak baraka itu tungon na tapas salama. Ya kumalampi mo pia kadabani tapas salama ipo. Ya kudemo batulero mati bawah nih. Itu kan gitu. Itu yang paling gampang. Iya. Masa mana kita yang dari 200-300 orang ini tidak ada yang diijabah doanya? Pasti kan? Nah, kaya nabi tayo na si pulong umak ko ganap patap pulong ka kutu. Ito pa dokumilaw dong. Setara doanya satu waliullah. Apalagi kalau penghafal Al-Quran. Imam-imam. Cukup itu aja. Saya itu kadang tidak banyak minta ke jamaah di sini. Kalau saya datang itu ketemu dengan jamaah. Tidak banyak saya minta. Cukup doakan kami di NU. Kalau yang muslimat itu saya akan doakan kami sebagai pengurus. Di sujud terakhir masukkan kami dalam doa. Tari ko pacapura pita matama pacapuran. Telodongan ini supaya kami bisa sehat dan selamat mengurus NU. Itu aja. Masa mana salah sih kita terima dona. Kan gitu. Karena kalau kita yang mau berdoa, mungkin terhalangi. Tapi orang lain yang mendoakan kita. Pasti rewa mati baraka na tulok kuridi. Pak malaikat mah kada talingi po ngaga nilawang pada narupan. Itu kan kuncinya.
Jadi ya komeki madising, tilau dongang kita we madising supaya kesehatan itu kita, malaikat yang mendoakan kita. Padahal ko to melo sogi, bali bola tayo, tilau dongang sogi. Iya. Po tapasogi bali bola ko, maka dia malaikat po taleti pada roni lawangin gitu kan makiro. Yo po di sesa din ang kanilo dongang bali bola tasogi itu maka na mga bali bola kan di nama. Jangan saling mendoakan orang itu penting. Makanya ulama kita mengatakan melangitkan doa. Itu yang banyak orang tidak paham apa maksudnya melangitkan doa. Usahakan doa itu yang dari langit kita butuhkan. Bukan kita angkat ke langit. Bukan. Doanya langit. Itu yang disebut melangitkan doa. Artinya doa langit yang kita tunggu. Biasa doa langit. Doakan orang lain. Nanti penghuni langit yang mendoakan kita. Ini biasa melangitkan doa. Itu bahasa NU sebenarnya itu. Bahasa kaya, kok maka dia melangitkan doa. Berarti ku cara supaya mak doki lo ko langit. Tidak. Doakan orang lain supaya yang di langit itu mendoakan kita, memintakan hal yang sama. Ya nariasa melangitkan doa, usahakan yung pak dongan mo pulo ko pilangi mulolongan aja na pula kuidi layase. Itu susah. Kalau mau cepat yang dari atas ke bawah, malaikat yang mendoakan. Tapi ko caranya supaya lodong ko malaikat, ilodongan yung saudara muslim, mereka tidak tahu. Nanti malaikat yang mendoakan kita. Kan itu juga kuncinya. Iya, makanya kau nggak tahu pak dongan nak kumana capa na pak kiai maponcola ada pak dongan itu bayi ku anakku lakaiku atau ku daratku pak dongan kunrula ada itu angka pak dongan ngalina tahu kami bami itu ya kan begitu. Jadi jangan, doa itu mesti dilangitkan. Istilahnya biarkanlah penduduk langit yang mendoakan kita. Itu penting. Ya kau kagak marah jingi tersedih maka dah. Segitu. Makanya itu tawassul. Kadang saya itu kirimkan Fatihah dulu Rasulullah, para sahabat, para wali. Kemudian sudah itu mursyid-mursyid kami. Kemudian orang tua, napa muassis NU. Sudah itu para ulama-ulama yang pernah mengajar. Kemudian saya minta, ya Allah, berkah yang kau berikan kepada semua ulama ini tadi. Saya mohon berikan juga kepada aku. Selesai. Dia kacau ponco itu Pak Dongang. Makanya itu bisa dimasuk tawassul, Bu. Ya kalau kau kiburun ada tuh ditiro. Ilodongan kita pati hejolo, na patakiring pak dongang salamakan. Pura yero ilodon epong. Talingi baraka anak-anak dan keturunanku pada baraka angkai talingi atau pandritai. Ia nariasa bertawassul. Ia ko tabale tawassut asan lah kasi balik maka dah datuk ditiro. Datuk ditiro pasalama kahe. Aja mumpalasai kae. Itu sudah tawassut, itu yang musyrik. Karena minta langsung. Yang boleh itu tawassul, bukan tawassut. Kalau minta langsung, tawassut namanya. Kalau diminta hal yang sama, tawassul namanya. Beda. Ya kok maka dia tawassut, itu musyrik. Nah sebab minta langsung. Lo ni, itu namanya kena pikir tomato tariolo. Lo siarai, kiburan ni namanya. Oh, indah upa. Kadi. Kami apa mau pure pak bayi nih pure palake jalal mula saya dia. Kadang-kadang begitu. Itu yang tawassut, itu yang tidak boleh, itu musyrik. Yang boleh itu datang ke kuburannya para ulama, para wali, kirimkan doa. Setelah itu baru minta kepada Allah. Ya Rabb, pun talingak baraka, talitu baraka anak-anak dan keturunanku pada baraka angkai talingnya atau pandritewe. Dalilnya mana? Ihdinas siratal mustaqim. Suratal ladzina an'amta alaihim. Di situ tidak mengatakan siratallahi, tidak mengatakan siratan nabi, tidak. Tapi siratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya orang-orang yang kau beri nikmat. Siapa? Ulama diberi nikmat karamah, ulama diberi nikmat kewalian. Itu yang kita minta. Makanya tu ampai ogi esa, namu tabulu kumbai ko pure mapabot ita palo masyarakat kubur. Kan gitu. Yang disiarahi itu bukan orang sembarang. Yang disiarahi itu makamnya ulama. Karena sebelum dia menyentuh istrinya, lau ko jolo bertawassul. Supaya kong kana mau matu, di macito pandrita. Itu tujuannya. Makanya tidak salah itu. Yo pwede kiburu namin nene na batalo na ba na so yan na nene biasa batala de di taulada te ko kampung 10 tahun na uno na pamati nene kunru ya tu aja na mulo siara ini sakaragan na yala makiro. Makanya itu kuncinya. Jadi kunci itu kenapa orang pengantin baru disuruh ziarah, karena itu kan menikah hari ini
Pas besoknya langsung ziarah kubur dulu. Karena itu belum ada kesempatan dia berhubungan dengan istrinya. Ziarahi orang-orang soleh, orang-orang alim, karena di situ ada barakah. Magi Nabi tawatune pameraja. Kenapa dia ke Madinah? Baru dibawa ke Bukit Tursina. Dari Tursina baru dibawa ke Baitul Lahmi. Karena di Baitul Lahmi Nabi Isa lahir. Di situ tempatnya. Di situ ada barakah. Kemudian di Bukit Tursina Nabi Musa di situ berbicara dengan Allah. Di situ ada barakah. Kemudian di Madinah nanti Nabi ditempatkan di situ berhijrah. Di situ ada barakah. Makanya semua tempat-tempat barakah. Kenapa makamu Ibrahim? Kenapa di Hajar Aswad? Di situ ada barakah. Makanya tempatnya para wali itu, kenapa mihrab itu istimewa di masjid? Kan gitu. Itu istimewa sebenarnya. Jadi kita ini punya sanad ilmu, punya sanad ulama, itu tidak terputus. Kita harus berbangga. Aja lalu tapa petir. Iya, ziarah kubur itu penting, Bu. Ziarah makam itu penting. Paling tidak NU itu ada ziarah makam. Program ziarah makam. Makanya majelis zikir harus jalan. Muslimat ini harus jalan. Ziarah kubur. Tapi kalau ziarah kubur, doakan orang yang ada di situ kemudian minta kepada Allah. Maka itu aja musir harus tas. Agak beda nak. Meli Pak Ayep, Pak Kie meli bola baru. Beli rumah begini. Itu boleh kanjak pebolana. Agak po biasa ko makir. Po mudah-mudahan kasih angka dalek ko atau anakku di mak bola mak ko kanjak. Sama itu. Tidak ada bedanya. Ketika ketemu dengan makamnya ulama, kasih mudah-mudahan po ngangka anakku matu pada barakatnya atau pandrita. Itu sama. Tawassul juga namanya itu. Melioto baru teh kada we kanjak noto na yan mudah-mudahan kasih angka moto dalek anakku matu di melioto makoro kanjak. Itu juga sama. Ya kan gitu. Makanya kan orang mengatakan, kan ada doanya itu ketika melihat ada kendaraan misalnya angka bola nanti makanya, kan ada yang dibaca itu. Sampai 7 kali napa yemma eloe. Maka dia guru ta insyaallah napa sita ko pong Allah taala to ko tanai ko anakmu matu. Kan ada itu. Cari itu doanya itu, Bu. Iya. Cari kan. Itu kan ada doanya itu. Iya. Banyak itu, banyak. Ulama kita dari dulu itu kan mengajarkan semua itu. Jadi saya itu kadang begini, Bu. Sebenarnya berkah itu bisa kita dapatkan dengan cukup mudah di Nahdlatul Ulama. Makanya tulis di Makadam itu barakah. Ini juga ada berkah zakat ini. berkah ini. Iya, mesti itu. Iya, jadi usaha kami mudah-mudahan, tapi satu kuncinya, Bu. Satu kunci saya selalu sampaikan ini di beberapa pengajian sering sanukan. Ada satu zikir itu bisa kita jangan tinggalkan itu. Zikirnya NU itu ya Jabbaru ya Qahhar. Iya. Itu zikirnya NU itu. Ya Jabbaru ya Qahhar, ya Jabbaru ya Qahhar. Ya kok malam-malam masa dipisita, genggam tangan begini kiri kanan. Baru baca itu ya Jabbaru ya Qahhar. Gerakkan. Itu terisi. Iya. Terisi. Makanya di PKP NU itu Pak Kiai sebenarnya itu nak pakai. Ya Jabbaru ya Qahhar. Itu sebenarnya hizibnya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Ya. Saya itu dulu tidak bisa habis percaya. Masa bambu runcing bisa melawan senjata. Cerita mati itu bisa pakai masa bambu ini kemudian senjata nanapai muaka mati no. Gitu karena ditembak kan. Tapi ternyata ketahuan bahwa ketika kenapa ini bambu runcing bisa menang, karena ketika bambu ini sudah dihisip dan dipegang, itu senjata tidak bisa meletus. Itu kuncinya. Jadi yang menghisip bambu dipakai perang itu masih hidup sampai hari ini. Jadi itu lambat tuh senjata, ialah ketanimiro itu senjata tidak bisa meletus. Bagaimana tidak menang? Karena senjata pendek, bambu panjang. Begitu. Ya kita pikirkan itu, masa bambu runci bisa pakai orang tembak bisa dia menang. Seandainya meletus memang kalah, tapi karena dia tidak bisa meletus. Itulah hizibnya para kiai itu. Dan ini masih ada, ilmunya sekarang masih banyak. Itu makanya saya bilang kita di NU ini tidak kehabisan dan tidak pernah kehabisan ulama itu. Tidak pernah kehabisan ulama. Coba lihat sekarang. Muncul Gus Baha, muncul ini, muncul Sulfa Mustafa, muncul. Tidak berhenti tuh.
Iya, makanya kita punya guru-guru ini punya ilmu sanad ini luar biasa. Di Bulukumba ini juga begini, banyak kiai-kiai kita. Termasuk Pak Kiai ini harus bergerak. Jangan NU ini jalan saja. Iya. Insya Allah barakahnya. Saya yakin itu. Karena semua perkataan muassis itu ada yang bilang, kalau kau mengurus NU, nak kau kelaparan dengan anak-anakmu miskin, siram kuburan saya dengan air panas. Itu dia bilang begitu. Jadi itu pesan beliau. Kalau kau mengurusi NU, nak kau lapar dengan anak-anakmu, siram kuburan saya dengan air panas. Memang kalau mengurus Pak Kiai NU itu tidak bisa lapar. Karena orang meninggal kita disuruh makan. Tahlilan 3 hari makan lagi tuh. Kudu alam mana sih Ki? Iya. Orang sakit didatangi didoakan, makan Ki lagi. Jadi namo tahu sakarat lagi lo doakan mana tuh Ki. Di NU itu kan selalu makan dia itu tuh kelaparan kok NU Yunus. Karena orang mati pun kita disuruh makan ini. Baru kan ada mengatakan kalau makan itu kalau ada orang meninggal itu berdosa besar. Itu ndak. Masa dihalangi orang bersedekah? Yang tidak boleh itu ketika dia utang. Kemudian dia kasih makan kita. Makanya itu saya Bu, hampir dipastikan kalau pergi di nasihat pernikahan, jarang sekali saya makan. Jarang sekali. Kalau pergi saya dipanggil nasihat pernikahan, paling bantar itu saya tidak makan itu. Karena rata-rata orang Bugis kalau mau bikin acara itu, napodami Pak boleh makan cetak mie jolo. Saya tidak tahu kalau boleh dikubur kumbang. Saya tidak tahu ya, cuma di sini. Iya. Iya kan makan. Iya, kamu kalani catami jolo. Itu kan bukan utang. Itu bukan utang, karena kalau utang itu ada perjanjiannya. Catatkan saya berapa jumlahnya, saya punya acara tanggal sekian, nanti tanggal sekian saya bayar. Itu baru utang. Ya miko maka de catami jolo, tidak ada waktu pembayaran patennya, maka itu bukan utang. Itu namanya transaksi syubhat dan itu diharamkan oleh Imam Syafi'i. Itu fatal itu. Ini kan tidak kena. Iya. Terus terang Bu. Itu fatal. Makanya saya itu kalau pergi ke pesta pernikahan jarang betul makan itu. Karena itu yang saya khawatirkan. Iya. Kayak di kampung saya kan kalau di Bulukumba kayaknya tidak dipakai. Atau sama saja. Iya. Makanya Bu kalau bikin acara pernikahan, kalau disuruh orang bilang kagagan na ta'ala tainrani tapodangi maka tadi ta catakan nga. Ko pernah catat tali catatan tapodangi maka tanggal asikop itu wajah itu utang. Nah sabaya ko makadaki catak mo jolo kemudian belum selesai pesta kita meninggal itu tidak ditahu. Itu bahaya itu. Ini hukum. Ini pikir nih. Aduh. Mereka ini nakal na. Iya, makanya kalau utang tetap boleh kan? Tetap kalau dia mengutang boleh dimakan itu. Kalau untuk walimah. Tapi kalau untuk kematian, kemudian dia ngutang itu haram untuk dimakan. Makanya makan di orang meninggal itu kan 3 hukumnya. Kalau yang dia hidangkan itu adalah dia ngutang, maka itu haram untuk dimakan. Dan itu menyiksa. Kalau dia menggunakan harta ahli warisnya ditinggalkan, maka itu makruh. Itu sudah boleh dimakan, tapi itu makruh. Tapi kalau amplop yang dibawa orang itu dia buka, kemudian dia belikan makanan, kemudian kita makan, maka itu sunnah. Karena hadis Nabi mengatakan, engkau yang bawa makanan, baru kau makan. Iya, makanya amplop yang dibawa orang itulah yang dipakai beli makanan untuk dihidangkan. Itu pahalanya, itu sunnah sekaligus pahalanya lari ke jenazah. Karena memang sedekah untuk jenazah itu. Itu kuncinya. Tapi kalau harta anak-anaknya itu makruh. Karena yang sunnah adalah harta itu yang disedekahkan tadi. Kalau diutang baru dikasih hidangkan, baru orang makan, maka itu haram. Itu satu hadis itu. Itu kaidahnya sederhana. Iya. Iya. Jadi itu kan banyak orang tidak tahu itu. Langsung mengatakan haram saja. Itu enggak. Iya. Ini makanya ada hadis itu Nabi Imam Syafi'i letakkan pada jual belian diharamkan. Imam Abu Hanifah meletakkan hadis yang sama pada mukjizat Nabi. Imam Malik meletakkan hadis itu pada larangan bolehnya makan di rumah orang meninggal. Coba, sini hadis saya. Coba itu kaidahnya itu. Makanya ulama kita di NU itu tidak serta-merta itu mengatakan boleh makan ini tidak. Dia sudah timbang betul itu dan ada hadisnya yang orang sekarang ini selalu menyalahkan.
Nanti ketika dibukakan, oh begitu. Itu jadi masalah. Iya. Tapi ada jawabannya guru Takemu ini Yusuf itu ketika Kalisi Dendrek. Ditanya sama siswa, Pak Kiai, apakah boleh makan di rumahnya orang meninggal? Agak nasa Pak Kiai. Mulai ke maraka atau mateko maliwasak kok. Maka dede kan Andre kok. Itu artinya apa? Ketika kau datang mengurusi jenazah kemudian kau lapar, ada makanan dihidangkan, makan. Tapi aku dia tahu maliwasang, simpangkan orang yang bisa memakannya. Nah, begitu kan gitu. Jadi jawabannya guru itu sederhana sekali, tapi itu sudah masuk kaidah hukum. Aja nalo minta matanya mak bicara politik napa sih gan rusuk mandre. Ini mah tuh ditetelin rone itu. Ini ya ini penting saya ingatkan bahwa dalam kajian-kajian keagamaan kita di NU itu penting. Tradisi-tradisi kajian. Jalan aja Pak Kiai, bikin warkop di sini, warkop no itu insyaallah. Biar tidak ada sumbangan termasuk di NU. Cukup bikin kalian NU di situ atau kota amal NU di situ. Kalau orang sudah makan ada sisanya, bila ada kembalinya 500 rupiah dia tidak mau ambil, kasih masuknya di situ. Itu sudah kerjasama dengan NU namanya. Kalau kita sudah simpang kalian NU di situ, biar ke di warkop ada kita buka warung di rumah tak, tulis di situ warung NU, ambil barakahnya. Nanti kalau ditanya ini berkahnya NU saya ambil, makanya saya pasang logonya NU di sini. Masa ada logonya di situ tidak didoakan sama wali? Nah wali pendirinya Nahdlatul Ulama. Itu yang saya pakai. Makanya di rumah di pondok itu saya pasang logo NU itu besar-besar. Saya bilang fotonya Hadratus saya pasang. Saya bilang enggak. Nanti kalau ditanya apa tandanya kok NU, saya bilang itu logonya, itu benderanya, itu gambarnya muassis. Saya doakan setiap malam. Sudah selesai. Itu. Karena kalau kita mau misalnya menyumbang banyak enggak bisa. Cukup doanya. Itu. Sama dengan penceramah. Mestinya LDNU ini bagi. Iya, ketua LDNU ini. Mestinya itu bikin pasukan LDNU kayak Sidrap itu Pak. Ada pasukan NU-nya, memang untuk khatib itu 118. Dan itu diwajibkan semua pakai logo NU ketika khutbah. Kemudian sudah khutbah itu dipajak. 5.000 satu kali tampil. Iya, 5.000 satu kali tampil, masukkan ke sini. Ada sahabat kita kebakaran rumahnya, ambil itu kemudian bantu. Itu namanya NU berbagi. Ada yang masuk rumah sakit, ambil dari situ kemudian kita bantu. Itu tidak diambil untuk dimakan, tidak. Cuma cepat bisa ditolong orang karena sudah ada terkumpul. Jangan baru bagaimana caranya, bagaimana. Itu langsung ada. NU harus gercep itu. Iya. Ada yang sakit, ada yang apa, sudah ke situ. Bahkan bisa dia itu Pak. Kalau jalan, ada jenazah orang meninggal keluarganya, NU yang sudah mandikan. Kalau dikasih amplop, jangan ambil. Iya, jangan ambil amplopnya, kasih tahu saja. Enggak, ada kalian di situ, nanti saya kasih. Jangan ambil, kasih ke amplop. Simpan kalinya di situ, karena kalau amplop satu kali dibayar tidak datang itu. Tapi kalau dikasih kali 5 tahun isi terus. Gitu. Iya kan gitu. Jadi NU ini harus bersosial dulu baru. Dan mereka orang-orang kan lakukan itu. Iya, ini penting saya nukan. Makanya LDNU itu bikin sebanyak mungkin pasukan, bikin itu, baru bikin safari Ramadan. Kalau Lailatul Ijtimai datang ke Jumat masjid Yasinan, sikir, bikin kota amal khusus NU, kasih tahu pengurus masjid, khusus celengan malam Jumat ini jangan celengannya masjid yang jalan, celengannya NU. Baru itu dibawa pulang, nanti isinya itu lagi dipakai jalan. Tasbih sidar kan begitu Pak Ki. Masuk ke masjid adakan acara pengajian, yang jalan itu celengannya masjid, bukan celengannya masjid, celengannya yang datang bikin acara. Dikasih tahu, jangan kau bayar di penceramah. Tidak usah kau siapkan makanan. Kami yang bawa air minum di sini. Tapi kami bawa penceramah. Tapi satu syaratnya, jangan kau ambil isi celengan di itu malam. Celengannya NU yang jalan. Nanti cuma berikutnya di itu. Kalau 300.000 isinya, kasih tahu teman. Siapa yang tinggal di situ. Kau yang ceramah nanti di situ. Iya, kau yang baca Yasin. Tidak usah paling 50.000 dikasih. Kalau isinya 500.000 kan ada misal dong. Jalan lagi pindah ke masjid. 100 saja masjid kita kelilingi, program jalan, tidak ada ongkos keluar, silaturahmi jalan, saldo juga bertambah. Kan itu kuncinya. Jangan pikirkan harus dibayar penceramah. Jangan, kasih tahu. Masa kau ceramah 10 bulan baru tidak pernah menyumbangkan ceramahmu di NU. Iya, kau pakai logo NU baru tidak pernah ceramah gratis. Masa tidak bisa. Tidak bisa begitu. Makanya saya kasih tahu itu ketua. Kualat kau nanti itu, masa kau pakai logonya NU, berapa lama kau jual itu logonya NU itu, baru kau tidak pernah ceramah gratis di NU. Ceramah gratis kau dulu. Nah itu kan kuncinya. Iya. Makanya
Itu penting Pak Bu. Teman-teman ini harus punya jiwa kesatria dan punya jiwa memiliki NU itu. Sama MUIC begitu. Kalau penceramahnya itu penceramah ketua MUIC begitu. Kasih tahu 10 kali kau tampil, ambil satu amplopnya itu, kasih masuk di NU. Masa kau pakai logo NU menjual nama NU, ketua NU yang ceramah baru tidak ada sumbangan muka NU. Tawasul juga tidak. Wah, itu jadi masalah. Nah, itu gitu. Ini penting saya nukan. Artinya kita itu bisa jalan Pak dengan tanpa menggunakan dana, tapi menggunakan kekuatan jamiah. Itu bisa. Ini saya kira ini pakai jam 5 ini. Ibu-ibu muslimah pasti ada yang jauh. Iya. Tapi kalau tidak ada cara maku yang kita bisa ambil satu, zikir kita hafal, tasbihnya malaikat. Subhanazil mulki wal malakut, subhanazil izzati wal jabarut, subhanal hayyil ladzi la yamut, subuhun kudusun rabbul malaikati war ruh. Apa kata Nabi? Siapa yang membacanya walau hanya sekali, walaupun sebesar buih di lautan, dosanya akan diampuni oleh Allah. Dan ketika dia bermaksiat, amal baiknya tidak terhapus. Iya. Tabla nih Bu. Subhanazil mulki wal malakut, subhanazil izzati wal jabarut, subhanal hayyil ladzi la yamut, subuhun kudusun rabbul malaikati war ruh. Iya, itu. Saya kira ini yang penting saya wasiatkan. Mudah-mudahan ada hikmah yang bisa kita petik. Tidak ada paling tidak silaturahmi ini memberikan keberkahan untuk kita semua. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nasrun minallahi wa fatun qalbu basyirin mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.